tahun 2023 tentang penerbitan SKCK. Nah, peraturan polisi ini sudah terbit dari tahun lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JKN, balik lagi di JD Podcast JKN Depok. Nah Sobat JKN udah pada dengar belum? Katanya nih sekarang salah satu syarat SKCK adalah terdaftar di program JKN. Untuk tahu lebih detailnya, kita udah kedatangan langsung salah satu staf di BPJS Kesehatan Cabang Depok, yaitu Bang Jeffrey Nugraha, Staff Relationship Officer yang bakal sharing tentang SKCK dan program JKN sendiri. Halo, semangat pagi nih Bang Jeff. Halo, selamat pagi. Nah, hari ini Bang Jeff mau sharing ya sama teman-teman dan Sobat JKN juga yang udah menunggu-nunggu nih tentang informasi SKCK, betul ya? Oke, langsung ya Bang Jeff ya. Sebenarnya ada nggak sih peraturan yang menerangkan langsung kalau pengurusan SKCK itu harus memiliki BPJS Kesehatan atau terdaftar di program JKN? Terus kalau memang ada, itu kapan mulai diimplementasikannya Bang? Oke. Sekarang itu ada peraturan baru ya di Peraturan Polisi Nomor 6 Tahun 2023 tentang penerbitan SKCK. Nah, peraturan polisi ini sudah terbit dari tahun lalu. Nah, berlaku diimplementasi secara bertahapnya itu di bulan Maret, tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 31 Mei 2024. Oke. Nah, untuk implementasi nasionalnya itu di tanggal 1 Agustus 2024 nih. Berarti dari SKCK dan BPJS itu sudah ada hubungannya sekarang ya. Iya. Kalau masih pada bertanya-tanya itu berarti benar bahwa setiap pengurusan SKCK itu harus memiliki BPJS Kesehatan atau terdaftar di BPJS Kesehatan. Tapi ada lagi nih Bang Jeff yang lebih dipertanyakan sebenarnya untuk masyarakat yang mau mengurus SKCK itu apakah harus terdaftar secara aktif di JKN atau hanya yang penting terdaftar saja gitu, yang penting punya nomor JKN-nya aja. Itu gimana Bang? Nah, untuk skema alur pelayanan dalam penerbitan SKCK yang terbaru ini, kalau merujuk Perpol yang terbaru itu yang 6 Perpol 6 tahun 2023, untuk alur penyerahan berkas atau penerbitan SKCK-nya itu memang mensyaratkan kepesertaan JKN aktif. Nah, cuman ada pembeda nih, kalau seandainya dalam kondisi kepesertaan JKN-nya itu non-aktif, nanti pelayanan berkasnya tetap dilayani, kemudian peserta diarahkan untuk mendaftar kepesertaan melalui kanal-kanal yang ada seperti Pandawa, kemudian mobil JKN seperti itu. Nah, berarti artinya setiap yang mau mengurus SKCK dia pastikan terdaftar di JKN itu ya. Iya. Ya Bang, jadi kalau misalnya ada kendala ternyata posisinya baru mau mendaftar itu bisa dibantu melalui Pandawa, mobil JKN atau langsung ke BPJS Kesehatan cabang terdekat, seperti itu ya. Cabang terdekat. Oke, terus tapi ada juga nih permasalahan, misalkan masyarakatnya sendiri mau melakukan pendaftaran SKCK, namun ternyata kartu JKN-nya sendiri dia memiliki tunggakan. Itu pernah ya kayak gitu ya Bang ya? Oh, pernah. Pernah ya. Nah, biasanya kita akan mengarahkan itu kemana Bang? Apakah diarahkan ke program rehab? Kalaupun diarahkan ke program rehab atau rencana pembayaran bertahap, itu gimana syarat-syaratnya Bang? Nah, sekarang kan sudah banyak banget ya inovasi-inovasi yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan, apalagi terkhusus untuk yang dalam kondisi tertunggak iuran. Nah, sekarang itu ada program rehab yang tadi Mbak Seli bilang ya. Betul. Nah, untuk program rehab itu sendiri memberikan kemudahan bagi peserta dalam melakukan pencicilan secara bertahap. Jadi nggak langsung dibayarkan 100% pada saat itu. Nah, untuk alur pelayanan di perpanjangan atau penerbitan SKCK ini, memang pada saat proses verifikasi berkas itu mensyaratkan kepesertaan aktif. Nah, kemudian kalau seandainya peserta tadi dia statusnya menunggak iuran, dia diarahkan untuk mendaftar proses perencanaan bertahapnya, pembayaran bertahap atau rehab tadi. Nah, proses pendaftaran rehabnya itu bisa melalui mobile JKN. Kemudian kita juga di tempat pelayanan SKCK itu juga menerbitkan atau mencantumkan nomor WhatsApp dari petugas kantor BPJS Kesehatan dalam rangka proses pendaftaran rehabnya, untuk mempermudah proses pendaftaran rehab dalam kondisi kalau seandainya ada
peserta yang HP-nya tidak mendukung untuk akses mobile JKN-nya. Nah, di situ ada nomor WhatsApp yang kita tinggalkan, nanti peserta bisa menghubungi nomor tersebut. Oh gitu, jadi peserta nggak bakal kebingungan ya Bang Jeff ya, karena Iya. kita ngasih banyak opsi untuk mungkin yang mereka masih banyak pertanyaan juga. Terus Bang Jeff, seandainya nih masyarakat sudah ikut program rehab, apakah SKCK bisa langsung diterbitkan? Nah, tadi kan di tahap penyerahan berkas dan pemrosesan berkas ya. Oke. Nah, selanjutnya proses pengambilan atau penerbitan berkas dari pihak penerbit SKCK-nya. Nah, dalam kondisi peserta tadi yang awalnya itu dia belum terdaftar, kemudian dia sudah mendaftarkan kepesertaannya melalui kanal yang tadi kita sampaikan. Oke. Itu peserta bisa menunjukkan nomor virtual account-nya. Nomor virtual account bahwa bukti dia sudah melakukan pendaftaran kepesertaan. Nah, kalau untuk peserta yang dalam kondisi dia tertunggak iuran, Ya. itu bisa memperlihatkan atau menunjukkan bukti dia telah Oke. melakukan pendaftaran rehab. Oh, berarti buktinya itu itu. bisa dari capturean mungkin ya, Iya. di mobile JKN-nya Iya. udah terdaftar untuk program rehab seperti itu ya Bang Jeff ya. Iya, Berarti seperti itu. selama dia masih menjalani program rehab akan tetap terbit SKCK-nya. Sebenarnya fleksibel sih, tidak seperti yang ditakutkan oleh Iya, betul. peserta selama ini ya. Karena kalau udah denger itu kayaknya kaku gitu ya, wah kayaknya harus aktif nih BPJS-nya, Iya. harus udah lunas nih gitu ya. Iya. Ternyata enggak ya Bang Jeff ya, yang penting sudah terdaftar dan juga jika memiliki tunggakan maka dia bisa diberikan opsi program rehab atau mungkin melunasi langsung ya. Ya, Seperti itu. komunikasi langsung. Oke, Bang Jeff tadi kita udah bahasnya adalah pembuatan SKCK baru gitu kan. Gimana kalau misalkan ada masyarakat yang mau melakukan proses perpanjangan SKCK? Apakah sama membutuhkan BPJS yang aktif juga? Sama, kalau proses perpanjangan atau penerbitan SKCK baru prosesnya sama dan tahapan yang dilalui juga sama. Cuma perbedaannya kan kalau di kepolisian itu kan kalau dia pesertanya baru kan mesti ada pemberkasan lain seperti sidik jari dan semacamnya Oh, ya. oke. Nah, cuman pembeda itu doang. Kalau di kita syarat kepesertaan dalam proses penerbitan yang baru atau perpanjangan mesti menerbitkan sertifikat mesti menerbitkan bukti kepesertaan atau bukti telah terdaftar kepesertaan BPJS Oke. dan bukti melakukan pendaftaran rencana bertahap, pembayaran iuran rencana bertahapnya. atau Misalkan dia rehabnya. menunggak, betul Seperti ya? itu untuk dalam kondisi menunggak. Oke, jadi mungkin perbedaan syaratnya mungkin di Polresnya sendiri untuk SKCK perpanjangan juga baru ya. Iya. Tapi kalau di BPJS Kesehatan sendiri itu akan sama, yang penting peserta terdaftar di BPJS Kesehatan gitu secara aktif ya. Kemudian nih Bang Jeff, kalau misalkan kita tahu kita punya program BPJS keliling ya, dan juga mall pelayanan publik di balai kota. Nah itu kan selalu ada petugasnya ya, Iya. yang standby di situ. Nah apakah untuk program SKCK dan BPJS Kesehatan ini juga ada salah satu pegawai yang standby di Polres untuk pengurusannya? Dan kalau memang ada nih Bang Jeff, itu hari apa aja dan berapa lama dalam 1 minggu kayak gitu? Oh, kalau untuk implementasi nasional kemarin kita Ya. itu kan pendampingannya selama 7 hari. Nah, kalau untuk saat ini sih sudah tidak ada pendampingan lagi, jadi sudah jalan Oke. seperti biasa. Nah, nanti kalau seandainya ada peserta yang terkendala dalam proses pendaftaran, kami sudah membuatkan grup grup untuk koordinasi terkait kepesertaan. Jadi Oke. kalau seandainya ada kendala dalam proses pendaftaran kepesertaan melalui kanal-kanal yang tadi, itu bisa dari pihak Polresnya konfirmasi ke kami, atau nanti peserta bisa mengunjungi MPP? Ah betul, mall pelayanan publik ya. Nah, oke. Iya. Jadi sebagai informasi bahwa MPP itu atau mall pelayanan publik itu memang ada di dalam area balai kota, dan juga Polres kan juga deket ya Bang Jeff ya. Jadi masyarakat nggak perlu khawatir, karena walaupun kita atau pegawai BPJS nggak standby di sana, tapi seluruh petugas Polres juga sudah mengetahui dan sudah paham ya Bang Jeff ya. Dan kalau memang ada kendala akan dikoordinasikan ke pegawai BPJS Kesehatan seperti itu. Nah terakhir nih Bang Jeff, ini pasti jadi pertanyaan juga ya buat masyarakat di luar sana. Sebenarnya tujuan dijadikannya BPJS Kesehatan sebagai syarat pengurusan untuk pembuatan SKCK itu apa ya Bang Jeff?
Nah, kalau kita merujuk ke ketentuan peraturan perundang-undangan, Ah, peserta BPJS itu kan bersifat wajib ya, bersifat wajib bagi seluruh penduduk Indonesia. oke. Diterbitkannya Perpol nomor 6 tahun 2023 ini itu tindak lanjut dari instruksi Presiden 1 tahun 2022. Instruksi Presiden tersebut menginstruksikan Ya, untuk melakukan penyempurnaan regulasi betul. untuk memastikan permohonan surat izin mengemudi, surat Oke. tanda nomor kendaraan, keterangan catatan kepolisian adalah peserta aktif dalam program jaminan kesehatan nasional seperti itu. Jadi kenapa ketentuan ini atau syarat ini ditambahkan Betul. dalam proses pengurusan SKCK yang dari instruksi Presiden. Oke, jadi memang sebenarnya instruksi tersebut juga bukan tiba-tiba ada di tahun ini ya Bang Jeff ya. Sudah berjalan di tahun 2022 ya Bang Jeff. Sampai akhirnya implementasinya sekarang. Dan instruksi Presiden itu pun kan juga merujuk pada peraturan perundang-undangan yang sudah sebelumnya. Iya betul. Jadi sudah banyak dasarnya dan juga pasti tujuan pemerintah juga pasti baik ya Bang Jeff ya. Semua masyarakat juga bisa memiliki jaminan kesehatan. Betul. Nah, luar biasa informasi kita di pagi hari ini ya Bang Jeff ya. Udah lengkap banget. Jadi buat yang masih pada bingung tentang SKCK boleh ulang lagi podcastnya ya untuk mendengarkan podcast terkait dengan SKCK ini. Terima kasih banyak Bang Jeff untuk waktunya hari ini. Sampai ketemu lagi Sobat JKN di podcast selanjutnya. Salam Pod JD. Stay healthy, keep productive.